Pemerintah Amerika Serikat kembali berang pasca serangan terulangnya kembali serangan ke militer AS di Irak pada Minggu kemarin, padahal Amerika dan Iran sudah berjanji ingin mengurangi ketegangan antar negara. Akankah keinginan deeskalasi tensi antara Presiden Donald Trump dan Hassan Rouhani akan terwujud? Kita akan membahasnya dengan pengamat politik Timur Tengah Anan Nurdin. Selamat malam, Mas Anan. Selamat malam. Jadi mana sebenarnya yang menyita perhatian publik Iran? Apakah konflik dengan perseteruan dengan Amerika atau di dalam negeri sendiri? Karena sekarang bergejolak. Ya, memang isunya menjadi berubah 180 derajat ya. Di mana sebelumnya ketika terbunuhnya Jenderal Qasim Soleimani ini mempersatukan antara penguasa dan rakyat Iran. Mereka berbondong-bondong bersama-sama bagaimana ada satu bahasa bahwa bunuhlah Amerika, usir Amerika dan sebagainya. Tetapi setelah jatuhnya pesawat Ukraina dan justru di dalamnya juga ada sekitar 80-an warga negara Iran. Ini mengakibatkan demo besar-besaran dari sejak kemarin setelah pengumuman resmi dari pihak militer Iran. Dan akhirnya demo besar-besaran hampir di seluruh kota besar di Iran yang akhirnya mengatakan bahwa mereka para demonstran itu mengatakan bahwa sebetulnya yang berdusta itu bukan lagi Amerika, tapi kalian sebagai penguasa juga sudah berdusta. Kenapa bisa begitu mudah berputar reaksi dari publik Iran? Ya karena mereka melihat permasalahannya ada hal yang berita terbaru yang saya baca di beberapa makalah dari Timur Tengah itu bahwa ada hal yang sangat memalukan warga negara Iran, yaitu masalah dusta, masalah kebohongan. Sebelumnya kasus penembakan pesawat sipil kan pernah terjadi pada tahun 1988 yang dilakukan oleh Amerika kepada pesawat Iran. Tapi pada waktu itu Amerika langsung deklarasi mengakui bahwa ini kesalahan yang sangat kami sesali. Ini berbeda dengan Iran yang di awal-awal mereka mengatakan kita tidak ada hubungannya dengan pesawat itu, kita tidak menembak jatuh, tapi baru setelah 3 hari. Nah, rakyat Iran merasakan bahwa jeda waktu 3 hari ini sudah semacam ada manipulasi berita di hadapan masyarakat internasional yang akhirnya mengakibatkan semacam menuduh orang-orang Iran itu menjadi pendusta. Ini yang membuat mereka marah. Jadi sekarang publik Iran ini terbelah dalam menyikapi situasi politik di dalam negeri dan luar negeri untuk Iran sendiri. Akhirnya ada dua propaganda yang menyebar ya. Oke, baik. Saya penasaran lagi ingin ke sana, tapi kita harus jeda dulu. Mas Anan, kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi usai jeda. Kita lanjutkan lagi perbincangan Mas Anan. Tadi ada dua propaganda yang terjadi. Propaganda siapa, Mas? Ya, jadi di sana sekarang kalau sebelumnya itu demo-demo yang sebelumnya itu misalnya demo di Irak yang sebelumnya mereka sangat anti kepada Amerika, keluarlah Amerika dari Irak. Tapi setelah kejadian kemarin akhirnya di Irak sendiri keluarlah Amerika dan juga keluar Iran. Di dalam negeri Iran juga sekarang misalnya terjadi propaganda yang sangat besar. Yaitu bisa kita katakan itu menjadi senjata makan tuan di mana rakyat yang asalnya berada di belakang penuh pemerintah Iran yang merupakan kuasa terbesar di bawah Ayatollah Khamenei yang sekarang merupakan penguasa tertinggi di Iran, itu sekarang justru terbalik bahwa musuh kita itu bukan lagi hanya Amerika, tapi musuh kita juga adalah para penguasa di Iran itu sendiri. Mereka menuntut bahwa seluruh orang-orang yang terlibat itu harus dihukum karena melakukan sebuah kejahatan yang sangat memalukan rakyat. Seberapa besar pengaruh Ayatollah Khamenei bagi publik Iran sendiri? Bukankah ini pemimpin tertinggi revolusi Iran yang memiliki pengaruh yang besar seharusnya? Sangat-sangat besar. Sebelumnya tidak pernah terjadi demo yang berani melawan Ayatollah Khamenei sebagai pemimpin tertinggi di Iran. Menyerang langsung secara personal tidak pernah terjadi sebelumnya? Tidak pernah terjadi sebelumnya. Sekarang terjadi? Terjadi sejak bulan November yang lalu, 2019, di mana ada demo karena waktu itu krisis ekonomi ya. Iran dengan blokade ekonomi dari Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi di mana harga-harga mulai melambung tinggi. Pada waktu itu juga demo cukup besar di seluruh negeri Iran. Tapi dengan adanya Jenderal Qasim Soleimani itu bisa diatasi walaupun memakan jumlah korban dari demonstran pada waktu itu. Tapi bisa diatasi dan akhirnya demonya mereda. Pada hari ini demonya sudah langsung mengarah kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei dalam hal ini. Dan ini merupakan sebuah kejadian yang bisa dikatakan jarang terjadi demonstrasi yang mengarah langsung kepada pemimpin tertinggi Iran karena pengaruhnya sangat luar biasa. Seberapa luas dampaknya bagi situasi atau kondisi politik dalam negeri Iran ketika ini tidak bisa diatasi misalnya?
Saya pikir kalau tanpa ada intervensi dari negara luar, dalam hal ini bisa kita katakan Amerika tidak intervensi, tidak memberikan logistik kepada para demonstran ya. Logistik dari Twitter sudah Donald Trump. Iya, dukungan secara moral sudah diberikan oleh Pemerintah Trump. tidak boleh membunuh pengunjuk rasa, begitu Ya, katanya dan semalam. kita mengawasi kalian gitu ya. Itu kan sebetulnya dukungan moral. Nah, sejauh mana pengaruhnya ini pertama ditentukan oleh sejauh mana para politisi Iran yang anti kepada Ayatollah Khamenei yang mereka katakan ini adalah diktator, ini adalah pendusta, memanfaatkan peluang itu. Tapi saya pikir dengan kondisi politik Iran yang agak berbeda dari negara-negara luar, saya kira Ayatollah Khamenei dan Presiden Iran Hassan Rouhani, saya pikir mereka masih bisa mengatasi masalah ini. Jadi tidak mungkin tidak ada peluang untuk terjadinya revolusi lagi, jauh ya? Sangat jauh ya, sangat jauh karena pengaruh politik dan tatanan politik yang berbeda yang tidak bisa disamakan dengan sistem politik setelah mereka melakukan revolusi pada 79. Saya kira sistem politik Iran sangat jauh berbeda dengan politik-politik di negara-negara tetangga di Timur Tengah dan negara-negara Teluk yang lainnya. Baik, terima kasih Mas Ana Nurdin atas waktunya di Prime Time News. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami yang mengakhiri Prime Time News malam hari ini. Saya Wahyu Wibowo pamit undur diri.